Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dari kelompok 4 Fisiologi Hewan. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah Asmi Safitri, NPM 18103050063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Dita Rista Azahro, NPM 18103050066 dari Universitas Tidar Pendidikan Biologi. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Hafni Sukma Abdelwati, NPM 1810305061 dari Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Hasanah, NPM 1810305064. Hai. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mardianingsih dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan teori pada pembuatan spirometer sederhana. Spirometer sendiri itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan paru-paru untuk menampung udara pernafasan. Nah, sedangkan volume tidal itu volume udara yang masuk ke paru-paru pada setiap inspirasi normal atau volume udara yang dikeluarkan pada setiap ekspirasi normal. Nah, besarnya itu kurang lebih 500 ml. Sedangkan volume cadangan respirasi itu merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan dengan inspirasi maksimal setelah inspirasi normal. Besarnya itu kurang lebih 3000 ml. Sedangkan volume cadangan ekspirasi itu merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi maksimal setelah ekspirasi normal. Besarnya yaitu kurang lebih 1200 ml. Sedangkan kapasitas vital itu merupakan jumlah maksimum udara yang dapat dihembuskan setelah menghisap nafas sekuat-kuatnya dalam sekali bernafas. Nah, dalam sekali bernafas itu disebut juga inspirasi. Besarnya yaitu kurang lebih 4500 ml. Tujuan praktikum pada kali ini, yang pertama itu kita mengetahui cara pembuatan alat spirometer sederhana. Yang kedua yaitu kita mengetahui cara mengukur kemampuan atau kapasitas paru-paru menampung udara pernafasan. Selanjutnya yaitu membandingkan kapasitas paru-paru dalam kondisi sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Kemudian cara membuat alatnya, yang pertama yaitu ini tadi botolnya yang 1,5 liter itu dilubangi dengan ukuran diameternya sama dengan selangnya. Ini sudah saya lubangi dua-duanya. Kemudian masukkan selang ke salah satu botol. Satu udah. Nah, dua-duanya sudah sampai ke dasar botolnya. Ini alatnya sudah jadi ya kawan-kawan. Kemudian untuk pengukurannya ini menggunakan balon dan diukur sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ataupun olahraga. Jadi ini balonnya ditiup dengan kuat
sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Kita coba ya teman-teman. Ini ya kawan-kawan, mulut balon sudah masuk ke mulut botolnya. Kemudian ini diputar biar udaranya tuh sampai udaranya benar-benar habis. Kemudian yang di sini kita ukur pakai penggaris dan dimasukkan ke tabel pengamatan, kemudian dihitung menggunakan rumusnya. Terima kasih. Perlakuan yang pertama, sebelum olahraga 2 menit. Yang kedua, olahraga 2 menit, itu lari. Yang ketiga, sesudah olahraga. Selanjutnya, hasil. Sebelum melakukan aktivitas, kita terlebih dahulu menghitung VT, KI, VCE, dan KV. Nah, yang pertama, kita cari volume tidal. Yang saya dapat 510. Didapat dengan cara hirup napas, keluarkan dengan normal. Yang kedua, KI. Yang saya dapat 1500. KI itu adalah probandus menghirup udara sekuat-kuatnya kemudian menghembuskan hingga paru-paru mencapai kondisi biasa atau resting. Yang ketiga, VCE. Yang saya dapat 1230. Nah, VCE itu volume cadangan ekspirasi. Didapat dengan cara hirup normal, keluarkan dengan sekuat-kuatnya. Nah, selanjutnya KV. KV itu kapasitas vital. Yang kita cari kapasitas vital. Kapasitas vital itu KI ditambah dengan VCE. Jadi 1500 ditambah 1230 sama dengan 2730 ml. Selanjutnya, setelah melakukan aktivitas atau setelah melakukan lari selama 2 menit yang saya contohkan tadi, kita tetap menghitung volume tidal, KI, VCE, dan KV. Data yang saya peroleh, volume tidal 630, KI 1700, VCE 1300, KV
3000 ml. Dan yang terakhir yang kita hitung itu frekuensi pernapasan. Nah, frekuensi pernafasan sendiri itu merupakan intensitas pemasukan atau pengeluaran udara pernapasan per menit. Jadi, frekuensi itu rumusnya nafas dibagi menit. Data yang saya peroleh dari diri saya sendiri, saya bernafas selama 2 menit yang saya dapat 52 kali nafas. 52 dibagi 2 menit sama dengan 26. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan praktikum observasi respirasi. Nah, selanjutnya masuk ke hasil pengamatan. Jadi data yang diamati itu ada 6 orang. Yang pertama, Aprilia Mardianingsih dengan tinggi badan 155 dan berat badan 45, jenis kelamin perempuan, volume tidalnya itu 510, KI 1510, volume cadangan ekskresinya ada 1200, sehingga dihasilkan kapasitas vitalnya 2710. Itu yang sebelum melakukan olahraga. Sedangkan kapasitas paru-paru setelah melakukan olahraga volume tidalnya itu ada 640, sedangkan KI-nya ada 1750. Volume cadangan ekskresinya itu ada 1400, sehingga didapat kapasitas vital paru-parunya itu ada 3150. Dan frekuensinya ada 28. Sedangkan punya Dita Arista Ayahro dengan tinggi badannya 150, berat badannya 44, jenis kelamin perempuan, volume tidalnya 520, KI-nya 1520, volume cadangan ekskresinya ada 1230, sehingga diperoleh kapasitas vitalnya itu ada 2850 mili. Itu untuk kapasitas paru-paru sebelum melakukan olahraga. Sedangkan kapasitas paru-paru setelah melakukan olahraganya itu didapat volume tidal 650, KI 1800, volume cadangan ekskresinya itu ada 1450, sehingga diperoleh kapasitas vitalnya 3250 mili. Selanjutnya bisa dilihat di tabelnya. Nah, setelah melihat hasilnya, diperoleh pembahasan. Dari hasil praktikum menunjukkan olahraga dapat meningkatkan aliran darah melalui paru-paru, sehingga menyebabkan oksigen dapat berdifusi ke dalam kapiler paru-paru dengan volume yang lebih besar atau maksimum. Kapasitas vital pada seseorang yang melakukan olahraga akan lebih besar daripada orang yang tidak pernah berolahraga. Kebiasaan olahraga akan meningkatkan kapasitas paru-paru dan meningkatnya itu sekitar 30-40%. Pernafasan ialah mengambil oksigen dari udara dan mengantarkannya ke jaringan. Oksigen itu dipakai untuk oksidasi glukosa, sehingga keluar energi dalam ikatan fosfat atau dalam bentuk ATP. Ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan oksigen dari udara sebagai oksidator, yang disebut dengan bernafas secara anaerobis atau tanpa udara. Sedangkan makhluk hidup yang membutuhkan oksigen sebagai oksidator, yaitu makanan untuk menghasilkan energi, disebut dengan bernafas secara aerobis atau dengan udara. Respirasi adalah suatu proses pertukaran gas oksigen atau O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Setiap makhluk hidup melakukan pernafasan untuk memperoleh oksigen atau O2 yang digunakan untuk pembakaran zat makanan di dalam sel-sel tubuh. Alat pernafasan setiap makhluk hidup tidaklah sama. Pada hewan invertebrata memiliki alat pernafasan dan mekanisme pernafasan yang berbeda dengan hewan vertebrata. Nah, menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah kapiler. Sedangkan pernafasan dalam adalah pernafasan yang terjadi antara darah dengan kapiler dengan sel-sel tubuh.
Secara garis besar, volume udara pernafasan dapat dibedakan menjadi 6, yaitu volume tidal atau volume udara pernafasan inspirasi biasa yang besarnya adalah 500 cc atau 500 ml. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi atau udara komplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernafas atau inspirasi biasa, yang besarnya adalah 1500 cc atau 1500 ml. Yang ketiga ada volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan nafas atau ekskresi biasa, yang besarnya adalah 1500 cc atau 1500 ml. Sedangkan kapasitas vital yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga, yang besarnya 3500 cc atau 3500 ml. Jadi kapasitas vital adalah volume tidal plus volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pernafasan, antara lain yaitu yang pertama ada jenis kelamin. Volume dan kapasitas seluruh paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria, dan lebih besar lagi pada atletis dan orang yang bertubuh besar daripada orang yang bertubuh kecil. Kapasitas paru-paru pada pria lebih besar, yaitu sekitar 4,8 liter dibanding pada wanita. Pada wanita kurang lebih ada 3,1 liter. Nah, yang selanjutnya ya, itu ada faktor usia. Usia berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur. Semakin tua usia seorang, maka semakin besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi paru-paru. Kebutuhan tenaga terus meningkat sampai akhirnya menurun setelah usia 40 tahun. Berkurangnya kebutuhan tenaga tersebut dikarenakan oleh menurunnya kekuatan fisik. Dalam keadaan normal, usia juga mempengaruhi frekuensi pernafasan dan kapasitas paru-paru. Frekuensi pernafasan pada orang dewasa yaitu antara 16 sampai 18 kali per menit. Pada anak-anak sekitar 24 kali per menit, sedangkan pada bayi sekitar 30 kali per menit. Faktor yang terakhir itu ada kebiasaan olahraga. Kesegaran jasmani berkenan dengan kondisi fisik seseorang dalam melakukan tugas sehari-hari secara efisien dalam waktu yang relatif lama, tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Kapasitas vital paru-paru dapat dipengaruhi oleh kebiasaan seseorang melakukan olahraga. Olahraga dapat meningkatkan aliran darah melalui paru-paru, sehingga menyebabkan oksigen dapat berdifusi ke dalam kapiler paru-paru dengan volume yang lebih besar atau maksimum. Kapasitas vital pada seseorang atlet lebih besar daripada orang yang tidak pernah berolahraga sama sekali. Kebiasaan olahraga akan meningkatkan kapasitas paru-paru dan akan meningkat sebanyak 30-40%. Terima kasih.